Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di mata kuliah Medan Elektromagnetik. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu sistem koordinat. Di dalam ilmu pengetahuan seringkali memanfaatkan sistem koordinat itu yang paling sering digunakan adalah tiga jenis, yaitu kartesian, pendekatannya ruang seperti kotak, kemudian silinder, bulat panjang, kemudian ruang berbentuk bulat, spherical. Ada koordinat Cartesian coordinate system, kemudian ada cylindrical coordinate system, kemudian ada spherical coordinate system. Nah, tergantung daripada kapan kita memanfaatkan sistem koordinat itu sesuai dengan bentuk permasalahan yang ingin kita bahas. Kalau ruangannya berbentuk kotak, maka kita gunakan sistem koordinat Cartesian. Kalau misalnya bikin waveguide yang berbentuk bulat panjang atau berbicara masalah tabel coax, maka kita gunakannya sistem koordinat. Tapi kalau misalnya berbentuk seperti antena menyebar ke segala arah, itu kita gunakan sistem koordinat. Kita awali dengan sistem koordinat Cartesian. Cartesian itu terdiri dari sisi. Jadi ada tiga buah sisi: sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Menentukan sisi ini atau sumbu ini berdasarkan pada kaidah gerakan. Jadi seperti ini. Kalau diputar dari sumbu X ke sumbu Y sesuai dengan tangan kita, empat jari kanan. Sumbu Z-nya adalah arah ini. Yang paling umum ini seperti ini. Tetapi boleh juga seperti ini. Diputar dari sumbu X ke sumbu Y menghasilkan sumbu Z. Ini juga sama, diputar dari sumbu X ke sumbu Y sama dengan ini. Tapi kalau ini sumbu X dan ke atas sumbu Y juga boleh. Nanti kita mendapatkan sumbu Z-nya di sini. Kalau sumbu X ke atas, sumbu Y-nya yang di depan, maka sumbu Z-nya yang sekarang menjadi sumbu Y. Nah, kemudian menentukan posisi titik di dalam ruang Cartesian. Ini misalnya sebuah titik berada pada koordinat X, Y, Z. Apa artinya? Berarti ini ada X skala pada sumbu X, kemudian Y skala pada sumbu Y, dan Z skala pada sumbu Z. Kita kasih contoh misalnya ini. Titik A itu misalnya 2,3,4, misalnya dalam satuan meter. Maka kita ambil sistem koordinatnya, ini sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya, dan ini sumbu Z. Jadi pakai kaidah gerakan. Nah, berarti di sini ada dua skala pada sumbu X. Kemudian di sini ada berapa? 3 skala ya. Nah, kita tarik garis dari sini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian tarik garis titik-titik sejajar dengan sumbu X. Ini diagonalnya. Dan kita tarik garis sejajar dengan sumbu Z.
di sini ada 4 skala. Nah, ini harus saja dengan diagram tadi. Jadi saya di simbol. Nah, maka ini adalah ketikanya. Adalah 2,3,4. Kalau kita ingin tahu berapa panjangnya rho, ini Pitagoras. Tinggal 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ya. Dan kalau ingin tahu dari titik referensi di sini ke titik A, Pitagoras juga ini kuadrat, karena ini kenyataannya siku-siku. Tetapi pada gambar 2 dimensi tidak mudah menggambarkan ini menjadi siku ya. Tetapi ini kenyataannya dengan prakteknya adalah 90 derajat. Jadi rho kuadrat ditambah ini kuadrat ya. Sehingga kita akan menemukan panjangnya itu sebetulnya adalah akar dari x kuadrat ya. Kalau ini titik A berarti x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, kemudian bagaimana menentukan elemen volume, elemen luas, dan elemen garis sebelum ke situ? Nah, ini punya arah namanya unit vektor. Nah, ini diberi nama AX. Ini diberi nama AY ya, ada tanda topinya. Kemudian ini diberi nama AZ. Masing-masing ini harganya 1, karena ini namanya unit vektor. Unit itu 1. Ini harganya 1. Jadi kalau kita menuliskan di sini OA, berarti itu ada 2 pada sumbu X, ada 3 pada sumbu Y, dan ada 4 pada sumbu Z. Jadi ini vektor dari referensi ketiga. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana elemen volume, elemen garis, dan elemen luas permukaan. Nah, kita ambil di gambarnya sudah. Nah, di sini kotak itu seperti ini. Berarti di sini permukaannya ada berapa? 6 ya? Bentuk atas, bentuk bawah, depan bagi kita, kemudian belakang, kiri kanan. Nah, ini berarti ada 6 dan ada 1 volume. Ada 1 volume. Nah, ini kita akan melihat bagaimana elemen volume, elemen luas, dan elemen garis. Nah, kita lihat misalnya pada gambar ini. Ini kotak ya. Ini kotak yang sisinya dx, bagian dari x, kemudian ini dy, dan yang ke atas di sini. Kalau kita ingin tahu elemen volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Kalau ingin ketahuan volume aslinya, tinggal kita gunakan batas dx, dy, dz. X-nya dari berapa sampai berapa, ini misalnya y-nya dari berapa sampai berapa, z-nya dari berapa sampai berapa. Itu elemen volume pada bentuk ini. Bagaimana elemen garis? Tapi sebelumnya kita lihat dulu elemen luas permukaan. Elemen luas permukaan itu di sini ada 6 permukaan. Misalnya kita sebut D1 itu adalah bagian atas. D1 itu vektor. Kalau ini kan skalar. Kalau ini luas permukaan itu ada arahnya, yaitu arahnya sesuai dengan arah permukaan keluarnya. Misalnya berarti arahnya ke sumbu Z. Jadi kita sebutnya AZ, kemudian sisi kali sisi.
yaitu dx kali dy. Ini namanya tutup atas. Kalau tutup bawahnya, ya tinggal arahnya aja kebalikan. Ya min dx dy. Ini tutup bawah. Nah yang lain-lainnya itu ds 3 biasanya kita ambil samping kiri, berarti arahnya berlawanan kan semuanya, berarti min ya. Di situ sisinya adalah dx kali dz. Kemudian ds keempat ya kanannya terus iya betul ay dx dz. Jadi ini tutup kiri, kemudian ini tutup kanan, kemudian ds dua lagi depan dan belakang. ds 5 adalah arahnya ke sumbu x, berarti ini ax. Sedangkan unsur luasnya adalah bagian ini, berarti dy. Iya. Satu lagi dari 6 adalah min ax di dz. Ini adalah untuk depan dan ini adalah untuk belakang. Sehingga kalau kita cari keseluruhannya, biasanya di matematik dituliskan dalam bentuk simbol begini. Itu tinggal menjumlahkan antara ds1, ds2, ds3, ds4, ds5 sampai ds6. Nah itu elemen dari luas permukaan. Kalau mencari luasnya, vektornya sudah tidak digunakan ya, karena ini mencari berbeda dengan ini. Harga ini, harga vektornya atau arah vektornya itu nanti akan bermanfaat ketika kita misalnya mencari permukaan bungkus. Nah ini akan berpengaruh antara arah D dan arah dx. Kalau kebetulan sejajar maka hasil ini adalah 0. Kemudian elemen garis. Elemen garisnya adalah ada 3, yaitu ke arah x, ke arah y. Yang kita tulis ini misalnya ini dr, lain dr-nya itu adalah ax dx ditambah ay dy dan satu lagi az dz. Itulah koordinat kartesian. Kita masuk ke sistem koordinat yang kedua, yaitu koordinat silinder. Nah, ini koordinat silinder. Silinder itu bentuknya bulat panjang, kayak spidol. Di bahasa Sunda itu seringkali bentuk-bentuk silinder itu ujungnya mokel, misalnya botol, kemudian yang spidol ini apa? Dan lain-lain lah gitu ya, yang bulat-bulat panjang lah gitu. Nah di sini ada sudah melibatkan ada namanya jadi koordinat itu dinyatakan dalam sisi yang disebut dengan jari-jari. Jarak dari sumbu ke arah radius, arah jari-jari ini disebutnya R. Untuk menentukan tutup titik misalnya ini A, berapa jari-jarinya, jadi berapa jarak radial dari sumbu,
Kemudian dilihat dari sumbu X itu berapa sudutnya, disebut sudut bujur ya. Ini berapa sudutnya, kemudian berapa jarak dari alas searah sumbu Z itu ke titik tersebut. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk sisi, sudut, sisi. Ya, kalau kita kasih contoh, nah misalnya kita punya sebuah titik 10, 53,13 dan 5. Ini berarti kita bisa cari di mana dia berada. Berarti jarak radialnya adalah 10 dengan sudutnya 53,13. Jadi sudut 53,13 ini titik. Jaraknya 10 skala. Kemudian dari sini ke arah sumbu Z. Nah, misalnya ini adalah 10 tadi dan ini 5. Nah, berarti ini posisinya. Ini sejajar dengan ya. Nah, ini sejajar. Ini harganya 5 dan ini adalah aktivitas 10 dari sudut bujurnya 53,13 dan jarak dari alas ke titik tersebut. Nah, bagaimana kalau kita cari hubungan antara kartesian dengan silinder? Kita bisa melihat ini posisinya. Ini adalah jari-jari, ini adalah sumbu V. Kemudian ini adalah Z-nya. Jadi kita kalau tuliskan ini berarti ini kalau kartesian ini sumbu X, ini sumbu Y dan ini sumbu Z. Kita bisa melihat pakai trigonometri. Nah, ini nomor derajat. Ini X, ini Y. Kita akan ketemu X-nya adalah R cos B. Ketemu Y-nya adalah R sin B. Dan cos B adalah X dibagi R. Sin B adalah ini ya, Y dibagi dengan R. Jadi dapatnya. Sedangkan Z-nya sama dengan Z kartesian. Jadi kalau kita punya posisi A itu begitu ya, 10,5313 dan 5, maka kita akan ketemu X-nya adalah 10 cos 53,13 atau ini 6 ya, 0,6 tersebut. Kemudian Y-nya adalah 10 sin 53,13 dan Z-nya sama dengan Z di sini. Sehingga A itu dalam bentuk kartesian adalah 6,8,5. Nah, maka gambarnya pada kartesian ini adalah 6, ini 8, dan ini adalah 5. Ya, V. Dan ini adalah titik A ya, yaitu 6,8,561 meter misalnya. Dan kalau kita ingin balikan lagi dari ini menjadi silinder, kita tinggal lihat gambar bahwa inverse ya, bisa lihat dari sini R itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kita cross ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kemudian V-nya adalah inverse tangan dari Y dibagi dengan X. Kemudian Z-nya sama. Nah, maka kita juga bisa mencari, membuktikan bahwa 6,8,5 itu sama dengan 10
Tinggal menggunakan ini, R-nya berarti 6 kuadrat plus 8 kuadrat, ini 100 ya. Jadi sama dengan 10. 36 tambah 4, 100. Kemudian V-nya inverse tangan dari 8 per 6. Jadi inverse tangan dari 1,3333. Ini adalah 53,13. Nah, bisa cek di kalkulator. Kemudian Z-nya sama. Jadi kembali ke A itu adalah 10, 53,13 dan 5. Jadi itu hubungan dua sistem koordinat antara silinder dan kartesian. Nah, bagaimana menentukan elemen volume, elemen luas dan elemen garis pada silinder? Kita lihat yang paling. Kita melihat elemen volumenya berarti sisi kali sisi kali sisi. Ya, kita melihat dari gambar itu, misalnya ini adalah alasnya, ini adalah R, ini adalah sudut DV, maka ini adalah ring, ya, R kali DV. Ini adalah DR. Nah, kalau ini saja sisinya, maka tinggal sisi kali sisi. Kita lihat elemen volumenya, yaitu bisa dilihat ini yang biru ini. Ini adalah juri, kita melihat di bawahnya. Ini adalah panjangnya ya. Kemudian bagian dari V disebut DV, maka juri ini adalah jari-jari kali sudut. Tetapi harus diingat bahwa sudutnya diukur dalam satuan bukan derajat, tetapi harus radian. Ya, harus radian. Berarti R kali dV, kemudian ini dr. Nah, ini maka ini adalah R dV ke dalam dr ke atas dz. Sehingga volume itu tinggal sisi kali sisi kali sisi. R dV kali dr kali dz. Kalau kita ingin susun R dr dV dz. Ya, kita ambil misalnya ini volume ya, karena volume. Ini adalah ini adalah bercerita tentang juri ya, apa ini? Jangan lupa ini N. So kalau N-nya tidak tertulis, ya lain juga. Ya, ini juri ya, ini juri. Ya, ini juri. Ini juri. Nah, misalnya kita punya, kalau lebaran kita suka punya kue yang bentuknya dipotong-potong ya, kira-kira begini. Nah, ya dipotong-potong gitu ya, misalnya gitu. Ini bagian dari silinder. Misalnya ini adalah 30 derajat, ya ini 60 derajat. Kemudian panjangnya misalnya Z-nya sebetulnya 10 cm. Kemudian R-nya misalnya 5 cm. Berarti kita mempunyai elemen volume seperti itu. dV-nya adalah RdR dV dz. Ketika kita ingin mengetahui volumenya, tinggal pakai aja gitu. RdR dV dz, di mana Z-nya adalah mulai dari misalnya satuannya dalam meter 0 sampai 0,1 10 cm. Kemudian V-nya dalam radian, berarti V per 6 ya, 30 derajat V per 6. Kemudian yang atas V per 3 ya. Kemudian Z-nya mulai dari satu lagi R ya. Ya ini boleh R-nya di dalam sini boleh. R sampai 0,05, Z-nya 0 sampai 0,1. Maka kita dapatkan volumenya adalah setengah R kuadrat, integral dari ini setengah R kuadrat 0 sampai 0,05. Kemudian V-nya V per 6
6 sampai pi per 3, dan Z-nya adalah 0 sampai 0,1. Tinggal masukkan aja setengah 0,05 kuadrat dikurangi 0, pi per 3 dikurangi pi per 6. Ini 0,1 dikurangi 0. Jadi setengah, ini 5 kali 10 4 minus 2, jadi 25 kali 10 4 min 4 ya, dikurangi 0. Pi per 3 dikurangi per 6 itu pi per 6 ya, kalau dibuat per 6, 2 pi per 6 dikurangi per 6. Ini 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi ini kalau digabung 25 pi kali 10 pangkat min 5 ya, dibagi 12 meter pangkat 3. Nah ini tinggal masukkan aja 25 kali 3 3,14. Nah itu mencari volume. Bentuknya kalau misalnya ini dipotong di sini ya tinggal batasnya itu langsung. Itu namanya silinder. Kalau misalnya silindernya kayak donat ya kita bisa itu juga. Bagaimana dengan elemen permukaan? Kita lihat elemen permukaan di sini ada 3 secara global. Jadi kita ambil yang ini, ya bagian atas dengan bagian bawah itu elemennya sama, hanya arahnya aja yang berbeda. Sebelum itu kita lihat dulu bahwa silinder itu arahnya, ya ini disebutnya arah radial, AR. Ini namanya unit vektor. Ini adalah AVI, arah tangensial, mundur. Kemudian ini adalah AZ. Jadi ini AR unit vektor, kemudian AVI juga unit vektor, AZ unit vektor, dan 1. Ini arahnya pada suhu R radial, ini pada suhu tangensial, suhu T, suhu bujur. Kemudian ini arah suhu Z. Nah, untuk menentukan luas permukaan di sini adalah yang satu misalnya tutup atas. Tutup atas itu sisinya adalah kedalamannya DR, sisi yang sebelah sininya itu ringnya. Nah, yang ini RDV, kedalamnya RDR. Sehingga kita akan dapatkan RDV kali DR dengan arah AZ ya, karena ini ke sumbu Z. Arahnya yang ini ke sumbu Z. Kemudian DX ini diberi nama bentuk apa? Atas. Kemudian yang ini adalah RDV DR IHZ min AZ ya, tutup bawah. Iya, tutup bawah. Nah, satu lagi selimut. Selimut itu bagian yang luarnya. Ini RDV, di atasnya DZ. Jadi ini adalah DS3. Arahnya kemana? Ke semua apa? R ya, berarti arahnya R. Berarti di sini RDV kali DZ, arahnya AN. Ini adalah selimutnya. Selimut dari selimut luar ya. Kalau selimut dalam, ya ini kalau dicari juga hanya beda arah. Sini RDV kali DZ. Kalau bentuknya seperti ini, permukaannya ada 6, tapi silinder itu sebetulnya hanya 3, itu atas, bawah, selimut. Nah itu adalah elemen-elemen pada silinder. Jadi kita sudah punya elemen volume, elemen luas, dan satu lagi elemen garis. Masing-masing sisi elemen garis. Jadi DR-nya itu pada silinder adalah arah AN, DR, kemudian arah AV, ya tadi sulingnya N, DV, dan satu lagi AZ, DZ. Jadi ini adalah
elemen garis. Ini diperlukan pada saat kita menghitung misalnya FDL gitu ya. Ya, ini DL-nya seperti apa? Ya, silinder atau pola apa sih? Kemudian kalau unit produk berarti menggunakan aturan dot produk dari dua vektor. Baik, ya. Boleh bertanya kalau ada yang ingin bertanya. Kita sudah punya gambaran tentang sistem koordinat yang kedua dan bagaimana transformasi titik jika diketahui dalam sistem koordinat silinder ingin tahu kartesiannya dan sebaliknya. Nah, itu lengkap ya. Anda bisa melihat di buku ya. Buku ini sudah disalin dari beberapa sumber, termasuk dari buku Electromagnetics. Ini dari John siapa? Ya, kemudian ada di sini juga Electromagnetics. Kemudian ini diambil juga dari Advanced Mathematics, ya. Kemudian dari Medical Books, Mathematical Method for Sciences, gitu. Ini sudah menjadi sebuah buku yang sangat berharga. Ini dulu di Gramedia sampai kehabisan stok, anak-anak jadi habis sekarang jadi verifikan utama. Baik, nah satu lagi yaitu sistem koordinat bola atau spherical coordinate system. Bumi kita juga mirip bola, kelereng, bola sepak, bola voli, ya ini bola. Bola bentuknya seperti ini. Dan bagaimana menentukan posisi pada bola? Kita lihat dulu gambarannya. Kalau kita lihat gambaran sederhana ya, ini begini ya, ini disebut sebagai jari-jari. Kemudian ini sudut lintang. Kemudian ini kalau dikasih sinar dari sini, dari atas, ini adalah proyeksinya di sini. Di bidang X itu sistem koordinat kartesian ya. Nah, ini adalah sudut tinggi. Jadi dia dinyatakan dalam bentuk sisi, sudut. Ini namanya sudut lintang dari sini sampai ke sini. Dari 0 sampai 180 derajat. Kalau di bumi menentukan kota itu kan lintang utara dari sini ke atas. Kemudian ke bawahnya lintang selatan. Kalau ini koordinat bola dari sini sampai 360 berarti. Ini dibagi dua juga. Ini namanya bujur timur dan bujur barat. Nah ini jadi seperti ini. Kalau ini beri simbol rho misalnya, ya. Bagaimana transformasi ke koordinat kartesian? Transformasinya dari bola ke kartesian. Jadi X kita lihat rho-nya dulu, atau kita ambil ini. Sinus dari theta itu adalah bagian depan dibagi sisi. Berarti di situ rho dibagi dengan F. Jadi kita dapatkan rho sama dengan F dari sini theta ya. Nah ini panjang ini sama dengan panjang ini. Nah sehingga kita bisa mendapatkan X dan Y. Tinggal memanfaatkan aja Pythagoras. Cos B sama dengan X dibagi rho. Berarti kita dapatkan X sama dengan rho cos B. Kalau kita ambil cos rho-nya ini, maka kita dapatkan R sin theta cos B. Yang ini adalah sumber. Nah kalau kita lihat sin V adalah X
dibagi dengan rho. Jadi berarti Y sama dengan rho sin V. Nah, maka kita dapatkan dengan mengambil rho-nya ini, kita dapatkan R sin theta sin V. Nah, ini konversinya. Kemudian Z-nya kita ambil aja cos theta, di situ Z dibagi dengan R. Maka Z-nya adalah R cos theta. Nah, cos theta ini ya. Nah, kalau kita ingin konversikan ke Kartesian, ke silinder, maka di situ rho sama dengan R silinder. Ya, karena ini dari gambarnya ini sama dengan. Kemudian Z-nya yang kita ambil Z-nya sama. Ini dari bola ke silinder. Kemudian ini rho-nya itu ini adalah ini R silinder sama dengan rho sama dengan R sin theta ya. Kemudian Z-nya sama dengan R cos theta, Z silinder ya, sama dengan Z kartes. Kemudian V bola, V silinder sama dengan V bola ya, persis V silinder sama dengan V bola. Kita cek. Misalnya kita memiliki koordinat bola 10 akar 2 45 derajat 33,13. Ini bola. Maka kita akan ketemu Kartesiannya, ini bola. Kartesiannya. Maka kita akan ketemu X sama dengan 10 akar 2 sinus 45 kosinus 53,13. Jadi pakai ini R sin theta cos phi. Ini adalah thetanya, ini adalah phi-nya. Jadi 10 akar 2 kali setengah akar 2 kali 0,6 ya. Berarti ini 6. Akar 2 kali akar 2 2 kali setengah 1 kali 10 kali 3. Kemudian Y ini adalah 10 akar 2 sin 45 sin 23,13 ya. Ya ini seperti tadi, ini udah ada betul kan? 10 kali 0,8 jadi 8. Kemudian Z-nya adalah 10 akar 2 cos 45 maka katanya 45. Maka kita dapatkan harganya adalah 10 setengah akar 2 kali 10 akar 2. Akar 2 kali akar 2 kali setengah 1 kali 10. Nah, maka dalam bentuk Kartesian ditulis ini adalah 6, 8, 10. Bagaimana kalau ingin dibalikan ke bola dulu ya, ke bola. Bola, kita lihat gambarnya. Bola ini adalah ya inverse ya. Kita lihat dulu rho-nya itu sama dengan rho kuadrat x kuadrat plus y kuadrat. Di sini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan rho kuadrat kita buat. Kemudian kalau R ini rho kuadrat ditambah z kuadrat. Berarti kita dapatkan R kuadrat ini adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Ini adalah x kuadrat plus y kuadrat. Berarti R-nya adalah akar dari ini semua. Jadi ini inputsnya untuk R-nya saja. Kemudian bagaimana untuk V? Tadi kalau dari Kartesian adalah inverse tangan dari Y dibagi dengan X. V-nya itu ini, tangannya itu Y dibagi X. Jadi ini inverse tangan dari
Y. Jadi pesangan dari berapa? Y-nya itu 8/6 ya. 1,333 pesangan ini 53,13. Theta ini adalah pesangan dari Z per R. Inverse cos dari Z per R. Jadi di sini inverse cos dari 10 dibagi 10 akar 2. Kalau kalikan akar 2 atas bawah, 10 akar 2 dibagi 20. Jadi inverse cos dari setengah akar 2 ya. Jadi 45. Pasti 10, 45, 53. Dan ini bisa dari sini ke silinder bisa. Dari kartesnya dari bola langsung ke silinder tidak pakai sama. Nah, tinggal dicoba lah. Ya, supaya lengkap ya, kita yang paling menarik. Nah, yang paling menarik itu elemen volume dan elemen mass di bola. Ini gambarnya seperti ini. Nah, elemen bola itu yang paling penting, ya. Tidak banyak orang yang persis paham gitu ya, bagaimana menggambarkan elemen bola ya. Kita lihat ini elemen bagian dari bola. Nah, ini adalah kita ambil bagian dari theta, disebut theta, dan ini jari-jari. Maka ini juring. Juringnya adalah perkalian antara jari-jari dengan sudut. Jadi di sini R theta. Kalau yang ini juring juga tadi ya, ini adalah rho tadi yaitu R sin theta, dan ini bagian dari V atau di sini sama ya. Ini adalah R sin theta. Kemudian bagian dari V. Sehingga ini juringnya R sin theta dV, dan yang ke dalam ini adalah bagian dari R tersebut dr. Maka elemen volume bola tinggal sisi kali sisi kali sisi. Jadi di situ ada R theta, kemudian ada R sin theta dV ya. Kemudian satu lagi dr. Jadi kalau disusun R kuadrat sin theta R theta dV dr. dr-nya boleh isi juga. R kuadrat dr misalnya gitu ya, sin theta d theta dV. Nah, ini adalah elemen volume bola. Kalau kita ingin melihat berapa keseluruhan bola, ya tinggal pakai aja segera untuk mencari luas. R kuadrat sin theta d theta dV dr. Misalnya R-nya dari 0 sampai jari-jarinya penuh. Theta itu dari 0 sampai 180 segini. Kayak busur lah. Busur diputar 1 kali muter 360 derajat, berarti V-nya mulai dari 0 sampai 2 pi karena itu dalam radian. Maka ini ketemu volume keseluruhan bola. R kuadrat dr adalah 1/3 R kuadrat 3 0 sampai R. Kemudian sin theta d theta min cos theta ya, dari 0 sampai 180. dV menjadi V 0 sampai 2 pi. Nah, maka kita ketemu 1/3 R pangkat 3 dikurangi 0, jadi cukup banyak. Kali min cos 180 dikurangi 0 kali 2 pi kurangi 0 ya 2 pi. Ini 1/3 R pangkat 3 min cosinus 180 min 1 cosinus 0 1. Jadi min 1 kali 2. Ini jadi
minus 2 kali min jadi 2 kali 4 2 kali 2 4 pi kali 1/3 jadi 4 pi per 3 per 3 ini adalah volume dari bola ya. Dulu waktu zaman sekolah menengah SMP pernah tahu juga ya 4 pi per 3 ya cuma gimana ini baru tahunya kalau sudah belajar matematika ya matematika menengah. Baik, ya bagaimana dengan elemen? Masa tuh kalau kita ingin mencari bagian dari bola bisa aja, tinggal batasnya aja dari berapa satu pasi jauh gitu ya, itu bisa dihitung berapa jari-jarinya, sudutnya dari berapa ke berapa, ini dari 0 sampai ke 180 itu bisa ya. Bagaimana kalau kita mencari elemen permukaan? Nah, permukaan pada bola ada berapa? Satu. Ya, sebelum ke situ kita lihat dulu. Ada yang disebut dengan unit vektor ya, misalnya ini adalah arah AN. Sama dengan jari-jari bola. Nah, kalau searah dengan V disebutnya AV. Kalau searah dengan ini kan sini ya. Ke sini ini searah dengan theta. Jadi ini ke belakang itu sama namanya. Jadi ini ada arah theta dan arah V. Itu adalah bola ini masing-masing AR dengan theta dengan AV saling gabus arahnya masing-masing satu. Kalau kita lihat DS dari bola, ya arahnya arah AR karena permukaannya. Arahnya kalau dilihat dari permukaan bola, diambil gabusnya pasti arahnya ke sana. Dari sini AR. Sedangkan unitnya, nah ini adalah di sini adalah R theta, ke sini ke belakang adalah atau yang ini. R sin theta dV. Jadi di situ adalah R theta kali R sin theta dV. Atau kita gunakan R kuadrat sin theta d theta dV. Nah ini adalah elemen luas bola. Kalau kita ingin melihat berapa luas bola keseluruhan, ya cek aja. R kuadrat sin theta d theta dV ya. Thetanya dari 0 sampai 180, V nya dari 0 sampai 2 V. R nya konstan tergantung pada jari-jari berapa luas itu. Jari-jarinya semakin lebar nanti luasnya semakin. Nah ini seperti tadi cos theta min cos theta ya, hasil dari sin theta 0 sampai 180 dan ini adalah V dari 0 sampai 2 V. Kali dari dapat ini berapa? Hasilnya 2 ya. Kemudian ini 2 V. Jadi hasilnya adalah 4 V R kuadrat. Itu adalah elemen garis ya. Elemen garis. Nah, elemen garis itu tinggal diagonal masing-masing sisi. Jadi ada sisi theta DR ya. Arahnya AR. Kemudian ada sisi A theta arahnya R. Arahnya R theta. Kemudian arah satu lagi arah ini arah theta ya. Kemudian AV. AV itu di sini adalah R sin theta dV. Jadi unit elemen garisnya ini ya, ini DR, ini R theta ya ke belakang R sin theta. Jadi begini. Nah, kita tahu 3 sisi koordinat kartesian, silinder, polar, dan kita bisa mengkonversikan
posisi masing-masing di kartesian berapa, nanti dicari di silinder berapa, di bola. Sebaliknya bisa juga dari bola diubah ke kartesian, diubah lagi ke silinder, atau dari bola ke silinder juga bisa. Mencari volume benda bentuknya seperti menyerupai bola, ya tinggal pakai elemen volume ya, seperti tadi bola itu R kuadrat sin theta d theta dv dr. Kalau luasnya R kuadrat sin theta d theta dv, tidak ada dr. Kemudian kalau di silinder elemen volumenya R dv kali dr kali dz. Kemudian kalau bola, kalau kartesian dx kali dy kali dz. Nah, elemen luasnya di silinder ada 3, struktur atas, struktur bawah, selimut. Kalau di kartesian ada 6. Nah, yang sering kali kita temukan misalnya struktur silinder itu seperti apa bentuknya? Nah, lingkaran tutup silinder kan ya gini aja ya, bagiannya kayak gini. Ini d theta, ini r, maka ini adalah r d theta, kemudian ini dr ya, sehingga elemen luasnya adalah r dv ya, r dv dr. Nah, apakah kita bisa menunjukkan luas daripada bola silinder? Ya, ini kita lihat aja. Ini bisa diterusin. V-nya mulai dari 0 sampai 2pi seperti ini. R-nya dari 0 sampai dari-darinya. Jadi ini skala R kuadrat 0 sampai R, dan di V 0 sampai 2V. Jadi kita dapatkan setengah kali R kuadrat dikurangi 0 ya, jadi V kali 2V. Setengah kali 2 1. Jadi V R kuadrat ini adalah luas dari lingkaran. Keliling lingkaran bisa dari sini juga. Keliling tinggal keliling lingkaran aja. Lingkaran. Tinggal gunakan aja. Di sini adalah 1 integralnya. Ini adalah dv ya, 0 sampai 2V. Jadi R kali V 0 sampai 2V. Jadi 2V kali R. Nah, ini belum disingkat. Dibolak-balik kayak gimana? Juga kalau ini sudah memahami, selama membaca ada evaluasi dari buku ini, promosi sekalian ya. Harus melihat sebagai tajam prodi teknik di PTE dan poin nggak ada beda kadang-kadang supaya berkembang ya harus dimiliki oleh masnya. Terima kasih atas sudah berkorban sudah berkorban waktu untuk kuliah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian semangat terus selalu ingin menyapa. Setiap hari kita harus itu menunjukkan kehidupan. Orang yang hidup itu caranya buku ya, salah satu bukunya adalah bisa. Kalau stagnan mati namanya. Tumbuhan juga kalau segitu aja kemarin tingginya segitu, sebulan yang akan datang segitu itu menunjukkan tanda-tanda kepastian. Anak ayam jadi ayam remaja seperti ayam dewasa kemudian nanti bertelur. Itu semangatnya begitu, dan di samping itu cari itu adalah ada untuk kemuliaan hidup. Orang yang punya itu mulia. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.